Analisis 17 November 2022, kita akan lihat sejenak faktor apa saja yang menggerakkan atau berpotensi menggerakkan market. Oke, kita mulai dari informasi awal yaitu terkait dengan geopolitik sudah reda, jadi fokus kembali kepada data ekonomi dan juga kebijakan bank sentral. Hal ini dikaitkan temuan awal bahwasanya indikasi rudal yang ditembakkan kemarin bukanlah berasal dari Rusia, melainkan dari Ukraina. Penyelidikan masih tetap berlangsung dan tetap waspada dengan posisi konflik yang bisa saja berkepanjangan. Retail sales Amerika tetap kuat dan Fed diperkirakan tetap dalam jalur pendakian. Retail sales untuk basis bulanan sendiri aktualnya dirilis 1,3% versus ekspektasi 1%. Sementara aktual untuk basis tahunan 8,3%, lebih tinggi daripada ekspektasi 6,9%, meskipun secara keseluruhan masih tetap flat atau cenderung lebih rendah daripada previous ataupun prior-nya. Sementara itu, data justru menunjukkan kemungkinan Fed akan mempertahankan pedomannya untuk terus memperketat kebijakan. Tapi satu hal yang pasti, laju pengetatan kemungkinan akan melambat dan juga terbatas. Hal ini juga diaminkan oleh pernyataan para pejabat Fed, terutama Waller yang sebelumnya sempat spesifik mengatakan bahwa inflasi tidak bisa menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan jalur kenaikan tersebut. Tapi Waller mendukung kemungkinan potensi hanya kenaikan 50 basis poin di pertemuan mendatang atau di bulan Desember. Update midterm election di Amerika, Republik diperkirakan bisa mengambil alih DPR. Ya, cukup seru jika memang itu terjadi. Proyeksi menunjukkan bahwa Partai Republik bisa memenangkan kendali atas DPR, dan ini berarti akan sulit untuk kebijakan yang dilakukan oleh Biden tanpa mendapatkan persetujuan dari DPR yang nantinya mungkin saja direbut oleh Republik. Serangkaian proyeksi terbaru tersebut dirilis oleh CNN, MSNBC, dan juga Edison Research. Ketua OPEC memberikan sinyal bahwa mereka siap untuk mengintervensi pasar minyak. Komentar tersebut secara singkat dikatakan oleh Sekjen OPEC Haitham Al-Ghais bahwa organisasi produsen minyak tersebut siap melakukan intervensi demi kepentingan pasar minyak. Oil bergerak turun kembali mendekati level terendah dikarenakan kasus COVID di China yang terus meningkat, dan itu menekan tingkat permintaan ataupun demand. Dan dari Inggris, Gubernur Andrew Bailey mengatakan tentang inflasi Inggris yang dirilis sangat kuat 11,1% versus ekspektasi 10,7%. Inflasi menurutnya mencerminkan serangkaian gangguan dalam pasokan, dan saat ini Bank Sentral melihat adanya tanda-tanda gangguan pasokan tersebut mulai mereda. Namun Bank Sentral diakui telah menghadapi serangkaian gangguan pasokan yang tidak dapat diprediksi. Tapi sayangnya komentar tersebut tidak terlalu menenangkan bagi market, setidaknya untuk sampai saat ini. Pasar akan menunggu autumn statement dari Jeremy Hunt, dan Kanselir Hunt mengatakan akan menetapkan kenaikan pajak dan juga pemangkasan pengeluaran. Tujuannya adalah memperbaiki keuangan publik dan juga memulihkan kredibilitas ekonomi pasca kekacauan di pasar keuangan era Perdana Menteri Liz Truss. Tugas Hunt cukup berat dikarenakan dia harus menambah lubang fiskal senilai 50 miliar pound, dengan kemungkinan targetnya adalah memangkas belanja sekitar 35 miliar pound dan juga kenaikan pajak 20 miliar dolar. Dampak laporan fiskal terhadap mata uang pound sterling kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya saat mantan kanselir Kwasi Kwarteng di era kepemimpinan Perdana Menteri Liz Truss. Beliau merencanakan pemangkasan pajak yang akhirnya membuat lubang fiskal sebesar 40 miliar pound dan juga utang publik yang naik. Dan kala itu pound sterling bergerak turun tertekan sampai all time low 1.0330. Lalu kemudian muncul dengan kanselir Jeremy Hunt yang sebetulnya sudah sempat ditunjuk oleh Liz Truss di penghujung kepemimpinannya sebelum didesak mundur. Ya, rencana tersebut sempat membangkitkan ekspektasi terhadap pound sterling, dan akhirnya Kanselir Hunt ditunjuk tetap menjadi Menteri Keuangan oleh Perdana Menteri yang terbaru Rishi Sunak. Rencana kenaikan pajak sebesar 20 miliar US dollar dan juga pemangkasan belanja sekitar 30 miliar pound digunakan atau ditujukan untuk menambah lubang fiskal yang ditinggalkan oleh Kwasi Kwarteng. Tentunya hal ini diharapkan akan membuat pound sterling bergerak mengalami kenaikan. Tapi apakah mungkin pasar sudah atau bahkan mengantisipasi laporan fiskal tersebut? Jika ya, maka waspada bahwa potensi tersebut bisa memunculkan buy on rumor, sell on fact, yang artinya spike hanya berlangsung sesaat setelah pengumuman, kemudian dia kembali mengalami tekanan turun. Untuk ekonomi kalender malam ini, kita akan tertuju kepada jam 19.30 laporan statement ataupun fiscal statement dari Jeremy Hunt. Kalau skenario-nya adalah already anticipated atau not fully priced in. Kalau already anticipated, berarti potensi yang akan kita lihat adalah pound sterling akan bergerak turun. Hal ini dikarenakan pasar biasanya cenderung menunjukkan pergerakan naik lebih dulu dan menanggapi positif.
Lalu menjelang statement tersebut hingga saat pengumuman, kenaikan justru pertama kali terjadi, tapi kemudian seolah-olah kehilangan tenaga dan akhirnya kembali turun. Dan inilah skenario yang sering terjadi, buy on rumor, sell on fact. Namun kalau misalkan ternyata market dinilai belum mengantisipasi sepenuhnya, maka hati-hati pound bisa lanjutkan kenaikan dan diperkirakan bisa saja lebih tinggi dengan potensi menyentuh level resisten 2 atau bahkan 3 resisten di atasnya. Ini berarti peluang untuk munculnya kembali 1.20 atau bahkan 1.21 bisa saja terjadi. Lalu kemudian untuk skenario data Amerika sendiri, housing starts dan building permits. Housing starts diperkirakan akan mengalami penurunan, demikian pula dengan building permits. Tentunya jika aktual lebih besar dari ekspektasi, maka US dollar akan mengalami kenaikan, dan itulah masalah bagi indeks saham, gold, dan juga currency lain yang diperkirakan akan mengalami penurunan. Sementara jika aktual lebih kecil daripada ekspektasi, maka US dollar akan mengalami penurunan, indeks saham, gold, dan juga other currency akan mengalami kenaikan. Ya, tentunya kembali mengingatkan, kunci untuk ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang lebih longgar adalah bad news, dikarenakan dibutuhkan data yang cukup lemah sehingga mengisyaratkan bahwa ekonomi sudah atau sedang melambat. Ekonomi melambat tersebut memunculkan kekhawatiran tentang resesi dan mendorong ekspektasi Fed untuk melonggarkan pengetatan moneter. Dan kembali tertuju kepada US Dollar Index atau DXY di grafik H4 yang ternyata mengalami pergerakan turun kembali atau melandai, tapi lebih tepatnya justru cenderung sideways. Anda bisa lihat, perhatikan di sini pergerakannya kecenderungan mondar-mandir di kisaran 107 sampai juga sempat mencapai 105. Lalu kemudian bergerak naik dikarenakan data retail sales tadi malam cukup kuat sehingga mendorong kembali penguatan US dollar. Tentunya jika kita menggunakan parallel channel atau ya kita sebut saja dengan trend channel, maka yang kita perhatikan di sini masih bergerak dalam lintasan trend channel yang kecenderungannya sideways tapi menuju penurunan. Jadi kita lihat saja apakah penurunan berikutnya mampu untuk menembus zona supportnya atau tidak. Jika ya, maka kita akan dapatkan pola penurunan sebagai bearish rectangle ataupun bearish flag. Nah, tapi kalau misalkan ternyata bergerak naik, maka kenaikan tersebut akan merubah skema yang kemungkinan bisa terjadi di kondisi US dollar. Ya, mengingat penurunan sudah sempat terjadi beberapa kali, dan kita lihat potensi ini masih bisa terjadi. Bahkan kalaupun naik, hati-hati, kemungkinan dia hanya sesaat saja dikarenakan rebound yang terbatas, lalu kemudian di 108 juga berpotensi terjadi penurunan kembali. Jika kita lihat dari kondisi candlestick di grafik daily, kecenderungannya dia kembali ditutup dengan small candle dan bahkan kita sebut dengan hammer. 2 kali hammer yang tercipta, lalu kemudian munculnya juga kecenderungannya dekat dengan zona support. Ya, area support 104 meskipun kemarin hanya menjangkau 105. Kita anggap saja dia sudah relatif dekat dan sudah berada di zona support. Jadi sangat wajar kalau memang terjadi kenaikan ataupun terjadi pantulan naik. Kalau itu terjadi, berarti emas masih bisa terganggu untuk mengalami penurunan atau bahkan turun lebih dalam seperti yang kita tunggu dari sejak kemarin, di mana koreksi belum muncul di pasar emas. Namun kemudian kita lihat dari sisi US Treasury Yield yang ternyata masih ditutup dengan bearish candle sehingga peluang untuk penurunannya masih tetap terbuka, dan itu berarti memberikan isyarat bahwa gold bisa saja hanya mengalami penurunan sementara lalu kemudian dia akan kembali rebound. Oleh karenanya kalau kita perhatikan di sini, maka yang sangat memungkinkan adalah area support berikutnya yang berada di 3.495 atau bahkan 3.5. Ya, untuk saat ini US Treasury Yield sendiri berada di 3.7 sehingga peluang dari daily chart menunjukkan potensi dari double top tersebut masih sangat layak untuk dinantikan dan targetnya harusnya sesuai dengan ketinggian double top tersebut. Sehingga kemungkinan untuk skema penurunannya masih diharapkan bisa terjadi secara daily chart.